Sandy, Mas Sandy. Sandy Triswan. Udah di. Ya Allah, aku ngomong ini ya, apa namanya, di mute. Udah Kak, udah aku bilang Mas Sandy yang upload. Sandy Triswandi aja. NIM-nya kan aku nggak tahu. 1124 0024. Kak Sandy aja kali yang ngetik ya? Tinggal lihat aja. Gimana? Aku pakai laptop, kamu kurang paham juga nih. Gimana? Edit, terus Sandy Triswandi berapa NIM-nya? 24 0024. Itu ya, kelompok 5. Udah gitu. Upload di tugas 11 kan Kak? Ibunya udah ada ya, maaf Ibu. Ya.
efektivitas penerapan ERP itu adalah sistem pengelolaan keputusan bisnis. Dua, manfaat bagi perusahaan apa saja manfaat implementasi ERP itu terhadap efisiensi operasional dalam manajemen keuangan perusahaan. Yang ketiga, tantangan dan implementasi. Apa tantangan utama yang dihadapi baik dari segi teknis SDM, maupun integrasi sistem. Keempat, strategi optimalisasi ERP untuk bagaimana strategi baik dalam mengembangkan ERP meningkatkan transparansi transaksi risiko. Ketiga, patuhan terhadap regulasi. Dan kita ruang lingkup khususnya pada proses penjualan komoditas atau bisnis disajikan uang dan rempah. Kedua, batasan sistem ERP. Model ERP yang menjadi fokus di pertama CRM, customer relationship management, pengelolaan relasi dengan pembeli besar atau distributor. Kedua, solusi penjualan, penawaran, standar penjualan, dan faktor ketiga, akunting, mencatat pemasukan pengeluaran termasuk perhitungan laba perusahaan. Saya lanjut Marisa. Baik, terima kasih Mas Kamal. Sekarang kita masuk ke modul CRM, Sales dan Accounting. Yang pertama itu adalah modul CRM atau Customer Relationship Management. Modul ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan mulai dari calon pembeli hingga pelanggan tetap. Fungsinya antara lain yang pertama mencatat dan melacak prospek penjualan, lead dan opportunities, dan yang kedua yaitu mengelola interaksi dengan pelanggan, follow up, penawaran dan negosiasi. Dan yang keempat yaitu memantau konversi penjualan dari awal hingga terjadi transaksi. Yang manfaatnya itu mempermudah perusahaan dalam menjalin relasi dengan pelanggan dan meningkatkan peluang penjualan. Dan yang kedua yaitu adalah modul sales atau penjualan. Modul ini fokus pada otomatisasi dan pencatatan proses penjualan. Yang pertama, pembuatan dan pengelolaan quotation atau penawaran harga, dan yang kedua konversi penawaran menjadi sales order, dan yang ketiga pengelolaan daftar produk, harga, diskon dan pajak, dan yang keempat integrasi langsung dengan stok atau inventory dan akuntansi. Manfaatnya yaitu adalah menyederhanakan proses transaksi, meningkatkan akurasi pencatatan dan mempercepat proses penjualan. Dan yang ketiga adalah modul accounting. Modul ini digunakan untuk mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan secara otomatis, seperti yang pertama pembuatan faktur atau invoice penjualan dan pembelian, dan yang kedua pencatatan pembayaran dari pelanggan ke vendor, dan yang ketiga manajemen arus kas, buku besar, dan laporan keuangan. Manfaatnya yaitu meningkatkan transparansi keuangan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan implementasi ERP. Yang pertama adalah penilaian kebutuhan. Tahap pertama adalah menganalisis kebutuhan perusahaan untuk menentukan fitur dan modul ERP yang diperlukan. Dan yang kedua adalah pemilihan vendor ERP. Pemilihan vendor yang tepat adalah langkah penting dalam implementasi ERP. Perusahaan harus mengevaluasi berbagai vendor berdasarkan kualitas sistem, layanan purna jual, serta kesesuaian dengan anggaran dan kebutuhan bisnis. Dan yang ketiga, penyesuaian dan konfigurasi. Setelah memilih vendor, sistem ERP